Oke, selamat datang kembali. Hari ini kita akan bedah tuntas materi yang Anda kirimkan. Siap. Dan ini menarik sekali karena isinya itu kumpulan ayat Al-Quran yang seolah-olah, gimana ya, menarik kita ke dua arah yang berlawanan. Betul. Ada semacam tegangan di dalamnya. Iya kan? Di satu sisi ada gagasan yang sangat tegas bahwa ya, setiap dari kita itu bertanggung jawab penuh atas perbuatannya sendiri. Titik. Mutlak. Tidak bisa dialihkan. Tidak ada transfer dosa atau pahala. Tapi di sisi lain tiba-tiba muncul konsep syafaat atau pertolongan. Dan tegangan ini kalau tidak dipahami dengan benar, bisa bikin bingung. Karena yang satu terdengar seperti keadilan yang dingin, yang kaku, Hitam di atas putih ya. tepat, semua dihitung persis sesuai amal, sementara yang satunya lagi, syafaat itu, terdengar seperti ada pintu belakang, sebuah harapan akan kemurahan hati. Nah, itu dia. Jadi banyak orang mungkin terjebak di salah satu ekstrim. Bisa jadi terlalu cemas karena merasa sendirian, atau sebaliknya, jadi terlalu santai karena berharap, nanti juga ada yang menolong. Padahal keindahannya justru ada di cara keduanya bekerja bersama. Persis. Jadi pertanyaannya, bagaimana dua ide yang kelihatannya bentrok ini bisa jalan beriringan? Apakah syafaat itu semacam pembatal dari tanggung jawab pribadi? Mari kita coba urai ini ya. Kita mulai dari fondasinya dulu. Boleh. Pilar yang paling kokoh. Pertanggungjawaban individu yang mutlak. Oke. Analogi yang paling gampang mungkin rapor sekolah. Nilai di rapor itu kan murni hasil ujian dan tugas Anda. Nggak bisa nilai teman yang lebih pintar ditransfer ke rapor kita, kan? Nggak bisa. Nah, beberapa ayat yang Anda berikan ini melukiskan gambaran yang jauh lebih intens dari itu soal hari perhitungan. Tepat sekali. Ada satu ayat yang menggambarkannya dengan sangat visual dan personal. Yang mana itu? Itu dari surah Al-Isra ayat 13-14. Coba kita dengarkan bunyinya. Silakan. Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amalnya di lehernya, dan pada hari kiamat akan kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka. Tunggu dulu. Ya, Dikalungkan di lehernya. itu. Itu metaforanya kuat sekali ya. Bukan cuma dibawa di tas atau dipegang, tapi dikalungkan. Betul. Sesuatu yang tidak bisa dilepas, selalu menempel. Menjadi bagian dari diri kita. Persis. Itu menyiratkan sesuatu yang, ya, tidak terpisahkan. Amal perbuatan kita itu bukan entitas eksternal. Lalu ayat lanjutannya lebih tegas lagi. Oke. Perintahnya, bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Wow. Bacalah kitabmu, bukan dengarkan dakwaanmu. Nah itu dia. Ada unsur keaktifan di sana. Kita dipaksa untuk mengkonfrontasi sendiri catatan hidup kita. Dan puncaknya, cukuplah dirimu sendiri sebagai penghitung. Iya. Jadi kita bukan cuma terdakwa, tapi sekaligus jadi saksi, jaksa, dan mungkin hakim atas diri kita sendiri. Bisa dibilang begitu. Ini sebuah konsep psikologis yang sangat dalam. Tidak ada pengacara, tidak ada alibi. Tidak ada menyalahkan keadaan atau orang lain. Hanya ada konfrontasi total dengan data-data kehidupan kita sendiri. Itulah puncak pertanggungjawaban personal. Dan konsep ini dipertegas lagi untuk menghancurkan harapan keliru bahwa hubungan duniawi bisa menyelamatkan. Seperti keluarga misalnya. Tepat. Kita kan naluriahnya merasa orang tua akan selalu melindungi anaknya, atau sebaliknya. Tapi coba lihat apa yang dikatakan di surah Luqman ayat 33. Iya. Ayat ini benar-benar menohok. Karena secara naluri, orang tua pasti ingin melakukan apa saja untuk anaknya. Tentu. Ayatnya berbunyi, takutlah pada hari ketika seorang bapak tidak dapat memberi manfaat sedikit pun kepada anaknya, dan seorang anak tidak dapat pula memberi manfaat sedikit pun kepada bapaknya. Jelas sekali ya. Jelas sekali. Ini seperti bilang bahwa di hadapan Tuhan, bahkan ikatan terkuat di dunia, cinta orang tua pada anak, itu tidak berlaku untuk urusan transfer tanggung jawab. Setiap orang berdiri sendiri. Betul. Dan kalau masih ada keraguan, ada ayat yang fungsinya seperti segel pengunci. Oh ya? Dari surah Al-Infitar, ayat 19. Isinya sangat absolut. Gimana bunyinya? Yaitu hari ketika seseorang sama sekali tidak berdaya menolong orang lain. Dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah. Sama sekali tidak berdaya. Nah, itu kata-kata yang final. Pesan dari ketiga ayat ini sangat konsisten dan tidak bisa ditawar. Catatanmu milikmu, bebanmu di pundakmu. Dan tidak ada yang bisa ikut campur. Mendengar semua itu, jujur saja rasanya jadi
Sedikit pesimis. Wajar. Gambaran dikalungkan di leher dan sama sekali tidak berdaya itu kan begitu final. Seolah kita sendirian di ruang pengadilan kosmik yang dingin. Benar. Tapi disinilah materi Anda jadi sangat menarik. Karena setelah membangun dinding yang begitu kokoh, tiba-tiba muncul sebuah pintu. Sebuah konsep yang disebut syafaat. Iya, bagaimana ini bisa masuk akal di tengah gambaran yang begitu tegas tadi? Pertanyaan yang sangat krusial. Dan jawabannya bukan dengan merobohkan dinding bertanggungjawaban tadi. Tapi dengan memahami bahwa pintu syafaat itu ada di dinding yang sama. Dan kuncinya dipegang oleh pemilik rumah, yaitu Tuhan. oh oke, jadi ini bukan kontradiksi. Bukan. Ini lapisan pemahaman yang lebih dalam tentang sifat Tuhan, yang bukan cuma maha adil, tapi juga maha pengasih. Kunci untuk membukanya ada di Surah Maryam ayat 87. Oke, ayat 87. Ayat ini mengatakan, mereka tidak berhak mendapat syafaat, pertolongan, kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Tuhan yang Maha Pengasih. Nah, ini dia. Kuncinya di kata kecuali ya. Betul. Ayat ini tidak bilang syafaat itu tidak ada, tapi tidak berhak mendapatkannya kecuali. Ada syaratnya. Ada syaratnya, dan syaratnya sangat ketat. Dan kata perjanjian ini menarik. Apa ya maksudnya mengadakan perjanjian dengan Tuhan dalam konteks ini? Apakah ini tentang syahadat? Pertanyaan bagus sekali. Para ahli tafsir menjelaskan bahwa perjanjian atau ahad di sini bukan semacam dokumen legal. Bukan tanda tangan sekali seumur hidup ya? Bukan. Ini lebih ke sebuah komitmen iman yang terbukti lewat perbuatan secara konsisten. Oh, jadi ini tentang orang-orang yang hidupnya selaras dengan perintah Tuhan. Tepat. Mereka menjaga perjanjian tauhid mereka, mengakui keesaan Tuhan, tidak hanya dengan lisan, tapi dengan seluruh hidup mereka. Jadi, syafaat itu bukan hadiah acak. Bukan undian? Bukan. Ia sebuah kehormatan yang diberikan kepada mereka yang sudah membuktikan loyalitasnya, dan kendalinya tetap 100% di tangan Tuhan. Dia yang menentukan siapa yang layak memberi dan siapa yang layak menerima. Persis. Jadi ini bukan soal meloloskan seseorang dari hukuman ya. Kalau kita lihat contoh-contoh lain di materi Anda, syafaat ini lebih sering muncul dalam bentuk permohonan ampun. Tepat sekali. Contoh di kisah Nabi Yusuf itu sangat indah. Di surah Yusuf. Iya, di ayat 98. Setelah saudara-saudaranya melakukan kesalahan besar dan akhirnya minta maaf, Yusuf tidak berkata, "Oke, kalian saya ampuni, beres." Tidak sesederhana itu ya? Tidak. Dia tahu pengampunan mutlak itu bukan miliknya. Yang dia katakan adalah, "Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sungguh, dialah yang maha pengampun, maha penyayang." Jadi posisinya sebagai perantara doa. Betul. Dia menggunakan kedekatannya dengan Tuhan untuk memohonkan rahmat bagi orang lain. Ini adalah bentuk syafaat di dunia. Pola yang sama juga ada di nabi-nabi lain kan? Benar. Kita lihat pada Nabi Nuh di Surah Nuh ayat 28. Beliau berdoa, "Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, dan siapapun yang memasuki rumahku dengan beriman." Dan semua orang beriman, laki-laki dan perempuan. Iya, doanya tidak egois, tapi meluas. Ini adalah praktek syafaat, memohonkan kebaikan dan ampunan untuk orang lain. Dan ternyata ini bukan hanya terjadi antar manusia. Materi Anda juga menyertakan surah Asy-Syura ayat 5. Ya, ini membawanya ke level kosmik. Skalanya lebih besar lagi. Itu lebih besar. Ayatnya berbunyi, "Dan para malaikat bertasbih memuji Tuhannya dan memohonkan ampunan bagi orang-orang yang ada di bumi." Loh, jadi para malaikat pun melakukannya? Terus-menerus. Jadi tindakan memohonkan rahmat untuk makhluk lain ini adalah sebuah aktivitas yang konstan terjadi di alam samawi. Ini bukan anomali. Bukan, tapi bagian dari cara kerja sistem rahmat Tuhan. Ini menunjukkan betapa pentingnya konsep saling mendoakan ini. Oke, saya masih mencoba merangkainya di kepala. Di satu sisi, surah Al-Infitar bilang dengan sangat tegas, seseorang sama sekali tidak berdaya menolong orang lain. Itu kan absolut. Betul. Tapi di sisi lain, kita punya contoh para nabi dan bahkan malaikat yang aktif memohonkan ampunan. Apakah ayat pertama itu bicara tentang kemampuan atau kekuatan inheren manusia yang memang nol, sementara syafaat ini murni tentang izin ilahi? Tepat sekali. Anda menangkap nuansa kuncinya. Oh, jadi itu perbedaannya. Itu perbedaannya. Ayat tidak berdaya menolong itu berbicara tentang kapasitas kita. Pada hari itu,
Tidak ada seorang pun yang punya power atau otoritas untuk campur tangan. Kekuasaan kita nol. Nol. Tapi syafaat tidak beroperasi berdasarkan kekuatan si pemberi syafaat. Ia beroperasi 100% berdasarkan izin dari sang pemilik kekuasaan. Jadi Nabi Muhammad, para nabi lain atau malaikat bisa memberi syafaat bukan karena mereka hebat. Tapi karena Tuhan mengizinkan mereka untuk mengajukan permohonan. Dan permohonan itu pun bisa diterima atau ditolak. Jadi kalau begitu kedua konsep ini tidak saling meniadakan. Justru saling mendefinisikan. Keadilan mutlak adalah sistem operasinya. Dan syafaat adalah, katakanlah, fitur premium di dalam sistem itu. Bukan program dari luar. Analogi yang sangat bagus. Syafaat itu bukan cheat code untuk lolos dari sistem. Ia adalah bagian paling canggih dari sistem itu sendiri. Sebuah manifestasi rahmat yang beroperasi di dalam kerangka keadilan bukan membatalkannya. Fondasinya tetap pertanggungjawaban pribadi. Tetap, Anda tidak bisa datang dengan catatan kosong atau penuh kejahatan lalu berharap syafaat akan menghapus semuanya. Tentu. Tapi bagi mereka yang sudah berusaha, yang menjaga perjanjiannya, yang imannya benar, meski mungkin amalnya kurang sempurna. Nah, disitulah pintu rahmat ini bisa terbuka. Ini punya implikasi psikologis yang luar biasa ya. Sangat. Jika hanya ada keadilan mutlak tanpa syafaat, agama bisa terasa menakutkan dan membuat orang putus asa. Aku tidak mungkin sempurna, pasti celaka gitu ya. Benar. Sebaliknya, jika hanya ada syafaat tanpa fondasi keadilan, orang bisa menjadi lalai. Santai saja, nanti juga ada yang menolong. Keseimbangan antara keduanya ini menjaga kita tetap berada di jalur yang benar. Waspada karena tahu semua akan dihitung, namun tetap optimis karena tahu rahmat Tuhan itu tak terbatas. Jadi dari ayat-ayat yang Anda berikan, kita bisa menarik sebuah gambaran yang jauh lebih utuh dan seimbang. Benar. Prinsip pertanggungjawaban pribadi itu kokoh seperti batu karang. Catatan amal yang dikalungkan di leher itu nyata. Tidak bisa diganggu-gugat. Tapi di atasnya ada langit rahmat Tuhan yang luas yang bisa menurunkan hujan syafaatnya kepada siapa yang Dia kehendaki. Melalui perantara yang Dia izinkan. Keadilannya menuntut pertanggungjawaban, tapi sifat Maha Pengasihnya membuka pintu harapan. Benar sekali. Intinya adalah harmoni antara usaha manusia dan anugerah ilahi. Usaha dan anugerah. Kita dituntut untuk berjuang sekuat tenaga, seolah-olah semuanya bergantung pada amal kita. Tapi pada saat yang sama, kita harus berharap dan berdoa setinggi-tingginya, seolah-olah semuanya bergantung pada rahmat-Nya. Keadilannya pasti, tapi rahmat-Nya tak terbatas. Tepat. Usaha kita untuk menjadi pribadi yang pantas menerima rahmat itulah yang pada dasarnya mengetuk pintu harapan akan syafaat. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu hal untuk direnungkan. Silakan. Kita sudah melihat bagaimana para nabi, bahkan para malaikat, memohonkan ampunan untuk orang lain. Ini membawa kita dari sebuah konsep teologis yang tinggi ke sebuah praktek yang sangat personal. Jika syafaat pada intinya adalah permohonan rahmat atas izinnya, ini membuat kita berpikir, apa makna dan kekuatan doa-doa kita untuk sesama? Pertanyaan yang bagus. Sejauh mana doa tulus yang kita panjatkan setiap hari untuk orang tua, keluarga, sahabat, dan bahkan untuk orang lain yang tidak kita kenal, bisa menjadi bagian kecil dari jalinan rahmat agung tersebut? Iya. Mungkin dengan mendoakan orang lain, kita tidak hanya sedang mempraktikkan bentuk syafaat yang paling mendasar, tapi kita juga sedang melatih diri kita untuk menjadi orang yang pantas menerima rahmat-Nya.